man fassara bi ra'yihi ila akhirih. Dengan garis bawah ini harus punya dalil, harus punya referensi. Silakan saya berikan Ustadz Mamat. Oke, saya komentari ya. Tanggung jawabkan statement Anda tadi. Komentari saya pertama adalah bahwa saya meluruskan kesimpulan dari Ustadz Nurul Taufik. Bahwa saya mengatakan tadi kan jadi apa namanya itu kesimpulan dari beliau ada keliru, bahwa dari ucapan saya adalah bahwa tawasul ini ada hubungannya sama syafaat atau wasilah itu, karena Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat itu memiliki kedudukan bisa memberi syafaat. Nah, itu ada hubungan antara wasilah sama syafaat. Jadi Nabi Muhammad itu memberi kedudukan untuk memberi syafaat umat. Berikutnya adalah saya komentar terhadap Ustadz Hilman. Ustadz Hilman itu benar membaca tafsir itu benar, tapi itu tafsir itu dipahami secara salah. Dan justru saya ada ancaman dari Ustadz Hilman itu, man fasal Al-Quran biro'ihi, itu kembali kepada Ustadz Hilman. Sekarang begini, ini konteksnya bahwa itu konteksnya Allah itu kulidul ladina za'amtum. Itu adalah perintah Nabi untuk berkata kepada orang yang menyembah selain Allah. Nah, siapapun itu umum. Makanya di tafsir Al-Baghawi disebutin, tafsir kan bukan hanya itu, asnam bisa masuk. Ada juga orang yang menyembah Isa masuk, orang yang menyembah Uzair masuk, orang yang menyembah malaikat masuk, ada di tafsir Al-Baghawi. Saya baru baca itu. Nah, sekarang gini, jadi ini umum, itu lafadznya umum. Tafsirnya dibuka. Enggak. Ini saya lanjutin dulu. Saya lanjutin dulu. Silakan aja buka sendiri aja nanti di Al-Baghawi. Itu ada. Oh, iya. Jadi ini umum. Ini kan Anda nak potong. Ini umum, itu siapapun yang menyembah selain Allah itu kena semua. Mau menyembah berhala, mau menyembah nabi, mau menyembah patung, semua kena. Nah, sekarang begini. Nah, Anda ini kan mengatakan kami kan tidak menyembah Allah. Kami kan tidak menyembah selain Allah, kan gitu. Nah, masalahnya gini, Anda tahu nggak arti menyembah apa? Nah, ketika berdoa kepada yang meninggal itu hakikatnya menyembah, gitu loh. Karena dia artinya berdoa kepada selain Allah. Nah, ini konteksnya begini. Orang yang berdoa kepada yang sudah meninggal, itu hakikatnya sudah menyembah orang yang sudah meninggal. Itu hakikatnya kesyirikan. Nah, sekarang saya baca ya. Dari Quran Surah Az-Zumar. Di dalam Quran Surah Az-Zumar, sekarang cerita ya. Kaum musyrikin itu, mereka itu kaum musyrikin. Mereka itu mengingkari, saya tidak menyembah kok. Saya hanya tawasul. Saya baca ya, perhatikan surah Az-Zumar. Ala lillahi dinul kholis walladzina saya ini hanya bertawasul kepada orang mereka. Mereka ketika kita ponis musyrik, ini orang Arab kan diponis musyrik. Mereka sendiri ketika disebut musyrik, mereka gak ngaku, enggak kok, kita bukan musyrik, kita gak berdoa kepada mereka, kita hanya tawasul. Artinya dipetik di sini bahwa tawasul itu walaupun dinamakan tawasul ada bentuk kesyirikan. Nah, sekarang Anda harus tahu bentuk kesyirikan dari tawasul itu apa. Gini, kita pakai ilmu nahwu. Sekarang pakai ilmu nahwu. Anda tahu belajar ilmu munada? Munada tahu kan? Tahu munada? Nah, sebentar. Kalau Anda panggil orang yang sudah meninggal itu, ini hubungannya, saya jelasin nih. Hubungannya saya jelasin. Ya, bentar dulu. Saya lanjutin dulu. Bang Mamat ya. Enggak, saya lanjutin dulu. Bang Mamat, sebenarnya capek diskusi dengan antum, tapi yang enggak, saya itu sedikit tidak ada dulu satupun tafsir ulama. selesai. Hah?
Nggak ada tafsir ulama yang antum bawa. Saya mau menanggapi ngapain? Apa pentingnya antum menyampaikan? Ini Anda baca, ini baca Nggak nih. baca. Apa Bagawi yang antum Enggak, tadi ini saya baca bacakan, itu, Chef. yang Anda baca tadi itu di dalam kitab Ibnu Katsir pun sudah Anda bisa buka sudah sendiri. dibahas. Cuman saya enggak, hah? Itu Anda buka sendiri. Ini masalahnya itu tidak khusus. Saya itu Anda mengkomentari dari tadi bawa referensi siapa? Anda salah paham soal konteks itu. Saya dengerin dulu. Nggak, kok Nah, apa namanya? ini Kok orang vonis gini ya? Kok vonis saya salah paham? Anda enggak baca kok. Anda salah paham. Sekarang gini, kalau orang berdoa kepada selain Allah, itu hukumnya musyrik walaupun nabi. Dari tadi Bang Mamat, Nah, ini kapan sih Kalau saya tahu tanya? saya- Dari tadi Bang Mamat, kapan sih kami bilang berdoa kepada selain Allah? Kapan? Ini tawasul ini ada bentuk kesyirikan. Saya kasih Tahu satu nggak contohnya Anda ya. hadis tawasul Kalau- itu bagaimana? Sekarang saya gantikan kesimpulannya ya. Tahu nggak hadis tawasul itu bagaimana? Ini dengar ini. Baca Az-Zumar ayat 3 Tahu PR-nya. nggak hadis tawasul itu Bang bagaimana? Mamat, Saya Bang capek Mamat. nanggapi orang PR. bodoh. Dari tadi saya baca hadis tawasul, Anda kok diam PR. aja soal itu. PR. Ini pertama hadis itu harus diteliti. Gini dulu ya. Woi, hadis Anda itu itu membawa hadis Bukhari, yang coy. belum tentu sahih. Kalau bicara Yang mana? hadis itu, Gini, hadis gini. itu di Bukhari. Yang mana hadis sahih Bukhari? Enggak Inna ada itu. kunana tawassalu itu. Kemudian yang Itu- Utsman bin Hunayf itu itu masih dimuat hidup. di dalam Jami'ut Tirmizi. Kalau antum Iya, bilang Abbas itu dengerin ya. Abbas itu masih hidup, berarti tawasul ke orang yang masih ya, hidup. yang Utsman bin Hunayf itu di dalam Jami'ut Tirmizi. Di Jami'ut Tirmizi Ini harus itu diteliti kutubu lagi. sita. Ini saya nggak komentar. Ini harus diteliti lagi lah. Saya ragu dengan itu. Teliti apanya? Coba iya. bilang Teliti rawi yang mana yang bermasalah. Kita Hadis bongkar tahu nanti nggak? secara ilmu hadis. Sebentar, apa? Itu bongkar secara ilmu hadis. Ayo kita bicara masalah ilmu hadis. Sekarang saya tanya, Ya, disebut kapan- hadis sahih, Kapan-kapan hadis syaratnya itu apa kita saja? bongkar. Kita Syaratnya apa kapan-kapan saja kita hadis buka sahih itu, hadisnya. Pak? Kita bongkar. Ini saya ragukan hadis itu tidak sahih. Di mana? Oke, syarat hadis sahih Nanti apa saja? kita bongkar. Saya tanya, Kapan kita bongkar? syarat hadis sahih Ya, apa itu saja? diteliti dong. Harus Syarat diteliti, hadis tapi sahih apa saja, Pak? saya itu tidak sahih. Jadi kita harus bongkar. Oke, saya kapan-kapan. tanya syarat hadis sahih apa? Ada 5. Apa? 1, ittisalu sanad. Yang kedua, Yang kedua adalah ketiga, pertama selesaikan dulu ya. Yang pertama adalah dia ittisalu sanad. yang kedua, Yang kedua dia itu tidak memiliki ada jangan sudut. ngarang. Iya. Semua tahu itu ditulis di dalam Tadribur Rawi, Takribun Nawawi, Nuzhatun Nazor, Ya. Ya. Muqaddimah Ibnu Solah. Kedua apa? Ya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya sebut aja, nggak apa-apa ya. Jadi pertama adalah dia sanadnya bersambung. Iya tahu. Yang kedua apa? Yang kedua dobat memiliki tamu Dokter dobat. Rawi. Nyebut aja Ya, iya, betul. dimiliki. Dokter Rawi. Yang Dobat, ketiga. iya. Yang ketiga dia adalah turuah. Yang keempat Adalah ada musyudud, apa? ada mulilal, Ada mulillah. Yang kelima ada musyudud. ada musyak, sudut-sudut. Ya tidak ada saat. Nah sekarang gini, ini Sekarang saya harus tanya, dibongkar. dari 5 itu yang bermasalah dari hadis ini yang mana? Ya, Apanya yang itu harus bermasalah? diteliti dulu dong, harus diteliti dulu hadis itu harus diteliti dulu. Makanya saya tidak komentar. Saya duga hadis itu Kalau tidak benar. kalau berkata bermasalah itu harus sudah tahu apanya yang Ya bermasalah. makanya Jangan saya bicara tidak harus komentar diteliti, itu. Saya sedangkan duga Anda hadis belum itu tahu, goblok. bermasalah. Itu kamu yang goblok. Woi, Anda bicara tadi, Anda bicara itu hadis tidak sohe. Anda harus tahu Ya di antara makanya 5 itu syarat perlu ini diteliti mana yang tidak ulang. memenuhi. Itu harus diteliti ulang. Bodoh sekali ini orang. Kalau ente bicara kayak begitu, kalau antum bicara seperti itu ya, dari tadi saya hargai antum. Antum bilang hadis itu bermasalah. Syarat hadis sohe kita tahu. Berarti kalau hadis itu tidak sohe, harus ada salah satu dari syarat yang tidak terpenuhi. Sekarang saya tanya antum, apa yang tidak terpenuhi dari 5 syarat itu? Antum bilang sekarang belum tahu. Lah dari mana antum bilang hadis itu bermasalah? Goblok. Mensahihkan hadis itu. Saya tanya, Saya itu tanya. dimuat di saya Imam
Astagfirullahaladzim. Imam At-Tirmizi muat itu di dalam kitab sunannya loh, di dalam Jami'us Shahihnya. Iya, emang kitab Sunan At-Tirmidzi sahih semua. Dua saja yang tidak, hanya dua. Itu dimuat beliau di dalam Ilalus Shogir, dan di dalam Ilalus Shogir bukan hadis itu. Menurut kamu itu sahih semua? Emang kalau di At-Tirmidzi emang Sunan sahih semua? Di Ilalus Shogir punya Imam At-Tirmizi, beliau mengomentari hadis yang beliau tulis di dalam jami'nya beliau, dan yang dikatakan bermasalah, yang beliau sampaikan bermasalah hanya dua, dan bukan hadis itu. Itu perlu diteliti ulang. Kalau maka perlu kata sayang itu perlu diteliti. diteliti ulang. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mensahihkan hadis itu? Mana? Sekarang saya tidak ada yang mensahihkan hadis itu. Siapa yang mensahihkan? Mubarak Furi mengatakan hadis itu bisa dipakai kok hujah. Sekarang Anda mengatakan hadis itu tidak sahih. Mana hujah yang mengatakan itu tidak sahih? Kita harus dibongkar. Kapan-kapan boleh kita bongkar hadis itu. Tapi Ayo bukan sekarang dalam metodologi siapa? Kita mau pakai metodologi siapa? Usulul muhaddisin atau mustalahul muhaddisin, mustalahul usulin atau mustalahul hanafiyah? Yang mana yang mau kita pakai? Ya, kita pakai ahli jalannya ahli hadis. Kapan-kapan itu kita bongkar Muhaddisin, di ayo. satu Muhaddisin. segitunya. Jangan Kita bongkar kapan-kapan di situ. sekarang. Kalau begitu, begini ya. Kamu gimana? Saya belum melihat hadisnya gimana? Mat, adab di dalam bahsul ya. Kalau Anda tidak mengetahui, maka tawakuf. Bukan mengatakan itu tidak hadis itu sahih. saya menganggap Itu kebiasaan masalah, itu orang hadis bodoh. Nggak bisa, hadis itu saya nggak masalah, makanya itu saya Wah, diam. Anda siapa? Tolong. Anda Ya, siapa saya juga mengatakan nggak percaya itu? sama Anda baca hadis itu bener. Lah, Saya baru mendengar Saya hadis mau- itu. Saya nggak di percaya dalam siapa Jami'ut yang ngomong. Tirmizi sekarang begini ya. Anda bilang baca ini itu, belum pernah bermasalah. baca itu. Anda bilang ini hadis bermasalah. Masalahnya di mana? Perlu diteliti. Apakah begitu Ya, adab kita seorang teliti yang ulang, berilmu? kita teliti hadis itu, kita teliti. Saya belum Nah, pernah baca kita hadis itu juga. Kalau Anda belum tahu, bahasa Karena saya yang belum tahu, dipakai saya anggap yang itu beradab. tidak saya terima. Kalau tidak tahu dengar ya. Kalau tidak tahu bahasa yang harus dipakai tawakuftu fi hadal Kagak, itu saya tidak terima hadis itu sampai hadis itu pasti sahih. Karena gini, ini hadis itu aneh. Oke, saya baca ya, Ini saya baca riwayatnya. Saya baca riwayatnya. Di dalam kitab Jami'ut Tirmizi. Saya baca sanadnya ya. Enak sekali bilang itu hadis aneh. Bapak kau aneh. Haddasana Mahmud bin Ghailan, qala haddasana Utsman bin Umar, qala haddasana Syu'bah an Abi Ja'far an Umarah bin Huzaimah bin Thabit an Utsman bin Hunayf anna rajulan. Sampai kok pakai sigot Siapa rojulan? semua. Rojulan ini siapa rojulan? Wah, yang dilihat Pak. Waduh, bahlulnya astagfirullah. Ini rojulan siapa? Yang dilihat Bukan. bukan astagfirullah. Perhatikan kata-katanya ya. Anna rojulan dorirol basor atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ayu afiyani. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak. Qala fad'uhu qala fa amarahu ayatawaddaa fa yuhsinu wudu'ahu wa yad'u bi hadzal du'a. Stop. Allahumma inni Itu as'aluka masih ada wa nggak? tawajjah. Stop dulu. Itu Nabi masih ada nggak? Astagfirullahaladzim. Dorirol basor. Ya, saya stop dulu. Itu Nabi itu masih ada. Dia minta didoakan kepada Nabi. Sebentar. Lihat penjelasannya dulu, di itu dalam Nabi masih hidup, Pak? Astagfirullahaladzim. Lihat Astagfirullah, penjelasannya di Anda yang dalam bodoh. Lihat penjelasannya Ini di dalam Nabi masih ada Mu'jam nggak? Al-Kabir. Lihat penjelasannya di dalam Mu'jam Al-Kabir yang dimuat dengan isnad. Ini apa ini orang? Haddasana Tohir bin Isa bin Qairos Al-Misri. Tadi yang ini yang di bawah. Lihat penjelasannya. Haddasana Tohir bin Isa bin Qairos Al-Misri Al-Mukri. Haddasana Asba bin Faraj. Haddasana Ibnu Wahab an Abi Sa'id Al-Makki an Rohi bin Al-Qasim an Abi Ja'far Al-Khotomi Al-Madani an Abi Amama bin Sahel ibn Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf anna rajulan. Lah terus yang dilihat di sini perkataan Utsman bin Hunayf. Anda mengatakan siapa rajulan itu? Memang rajulan itu Ya, Anda baca tadi ini. Anda kan tadi meminta kepada Nabi. Nabi masih hidup kan? Berarti meminta kepada orang sebentar soleh. Pak. Itu nggak apa-apa. Iya, oke. Itu yang saya baca tadi Jami'ut Tirmizi yang memuat Nabi sudah meninggal itu di Mu'jam Al-Kabir li Tobroni. Coba baca, ulang lagi, coba baca.
Saya baca di dalam Mu'jam Al-Kabir li Tobroni. Haddasana dengan riwayatnya biar bisa diteliti. Baca riwayatnya. Haddasana Dengan riwayatnya. Tahir bin Isa bin Qairos Al-Misri Al-Mukri. Haddasana Asba bin Faraj. Haddasana Ibnu Wahab an Abi Sa'id Al-Makki an Rawhi bin Al-Qasim an Abi Ja'far Al-Khotami Al-Madani an Abi Amamah bin Sahal bin Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu fakana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falakiya ibn Hunayf fashaka dzalika ilaihi faqala lahu Utsman ibn Hunayf a'til mido'a fatawaddo summa a'til masjid fasalla fihi rakataini summa qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fatakdili hajati fatudkir hajatak. Terus bro, yang di Jami'ut Tirmizi itu Dorirul Basor bilang ke Nabi. Yang di Mu'jamul Kabir itu ketemu langsung dengan Utsman bin Hunayf ketika Sayyidina Utsman bin Affan sudah menjadi Amirul Mukminin. Sekarang jangankan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar saja sudah meninggal. Anda bilang sekarang, oke, hadis ini saya tidak percaya berdasarkan 5 syarat yang disepakati. Enggak. Saya lanjutin, saya komentari ya. Sebentar, bro. Sebentar. Jangan panik. Yang menjadi pertanyaan, saya ngopi dulu Bang ya. Bismillah. Berdasarkan kesepakatan semua ijma ulama yang mensyaratkan hadis sahih itu 5 syaratnya. Ittisolu sanad, adalatur rawi, doktur rawi, biduni syak, wa bidunil illah. Sekarang di antara 5 syarat ini mana yang tidak terpenuhi? Ayo bro. Sebentar dulu. Saya nggak mau komentari hadis itu. Jadi hadis itu kita tadi tadi Anda bilang gitu, hadis diteliti itu dulu dong. saya tidak percaya. Sekarang Anda bilang hadis itu saya harus tidak saya mengomentari teliti hadis itu. Bro. Air itu saya teliti dulu. Konsisten, bro. Nanti dulu. Ini hadis saya harus diteliti karena kan kamu enak banget sih. Hadis itu kan dibongkar itu gak sembarangan ini. Itu dibongkar satu-satu. Di dalam kitab tuh Fatul Ahwal. Tapi ada satu catatan. Saya kasih kesimpulan dulu ya. Dengerin dulu kesimpulan. Dengerin dulu. Di dalam Mau kitab denger nggak? Fatul Ahwal. Kalau Anda Nih, bilang begitu, dengerin dulu ya. Yang disebut syirik dalam tawasul tuh begini kesimpulannya. sebentar, jangan dulu bicara sirik. Kita nanti ke Ini kan definisi itu. masalah kesirikan. Kita bicara Kesirikan kalau tangan bicara dulu. kesirikan, Dulu. bicara definisi bro, bicara definisi. Kalau Anda bicara, saya bawakan syarah dari hadis ini. Bahkan Syekh Mubarak Furi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu mengatakan tawasul setelah meninggalnya baginda, tawasul dengan orang meninggal itu mendalilkan dengan hadis ini. Beliau katakan begini, wa amma ba'da mamatihi faqad rawa at-Tabrani fil kabir an Utsman bin Hunayf anna rajulan kana yahtalifu ila Utsman bin Affan. Lebih berilmu siapa antara Syekh Mubarak Furi yang menulis Tuhfatul Ahwazi kurang lebih 15 jilid dengan orang goblok yang kita lihat sekarang yang nama akunnya Muhammad Rohimat. Saya Mubarak Furi itu kakek guru saya ada riwayat ke beliau. Lah kalau kakek guru antum kok antum enggak paham? Syekh Mubarak Furi. Saya ada riwayat ke beliau. Iya, sama saya ada riwayat juga ke beliau. Dari guru-guru saya tapi. Iya, emang otomatis. Anda yang ada riwayat lebih dekat, kenapa kok nggak paham kitab beliau? Nah, gak begitu. Saya jelasin gini. Konsep saya sebutin dulu. Sudah. Sebentar, Bang Mamat. Sudah selesai terkait hadis Utsman bin Hunayf. Enggak. Karena gini ya. Sebentar ya. Ini kan pembahasan masalah syirik. Bang Mamat dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Titik dulu sebentar ya. Tawasul dalam kesyirikan itu ada ketentuannya. Dengerin kalau nggak paham ini kita nggak akan paham. Sebentar dulu.
Bener, saya kan saya kemarin katakan. sudah bilang Kalau Bang tawasul Mamat, di dalam yuk, kesyirikan bentar, saya itu, dulu. kalau Saya yang dulu. dimintanya orang Saya yang dulu. sudah meninggal. Nah, Ini ya, makanya Bang saya Mamat, tadi hubungan kalau bicara munada, itu kalau makanya munadanya orang yang udah meninggal itu kesyirikan. Nah, ini banyak makanya terjadi. dalam Meminta kepada menanggapi Syekh Abdul Pak Qadir Jailani. Mamat, Pak Mamat yang punya riwayat ke Syekh Mubarak Furi, kalau menanggapi apa yang disampaikan itu disimak. Kang, saya sampai mengulang 3 kali sebelum menanggapi pernyataan antum itu. Saya mengulang 3 kali perkataan saya. Kami meminta kepada Allah dengan perantara orang soleh ini, dengan perantara baginda Nabi, dengan perantara amal Nah, soleh, karena itu memang bukan kesyirikan. dengan perantara itu kemudian Kalau bukan yang kesyirikan, coba jadi antum tawasul itu begini, bawakan, dengerin. yang Tawasul itu coba antum bawakan, saya bawa syirik, referensinya ya. nggak sampai Saya bawa kepada syirik. referensinya, Pak Oh, ini kan Mamat. masih meminta kepada Allah. Itu Pak bukan syirik. Mamat, Pak Mamat, saya bawa referensinya yang antum bilang itu sudah dikatakan Mughirah bin Ibrahim di dalam Al-Quran yang tadi yang antum bawakan tadi surat Al-Isra yang ayatnya itu ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab, kemudian qala Isa wa ummuhu qala Isa wa ummuhu wa Uzair wa qala Mughirah an Ibrahim kana ibnu Abbas yaqulu fi hadhil ayat Isa wa Uzair wasyams wal qamar, dan kami tidak meminta kepada mereka ini. Yang saya bawakan di dalam pendalilan memakai ayat Al-Qur'an itu Quran surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu, kan sama-sama ada lafaz wasilah nih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Sama-sama ilaihil wasilah di sini. Kemudian dipakai di situ yang dimaksud qala Qatada. Imam Qatada menjelaskan di Ibnu Katsir juga taqarrubu ilaihi bi taatihi wal amal bima yurdihi, dan terkait orang yang sudah meninggal itu kita pakai Utsman bin Hunayf. Metode di dalam Syafi'iyah, Anda kan tidak tahu pakai metode apa. Metode Syafi'iyah itu menjami adillah, jami'ul adillah. Nah sekarang Anda itu di dalam menghukumi mengatakan ini syirik. Referensinya mana, bro? Dengerin dulu. Yang definisi syirik itu saya tadi mau dibuat simpul. Kesyirik tawasul itu ada bentuk syirik kalau yang dipanggilnya selain Allah. Munadanya itu ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, terus minta. Nah itu Bro, kesyirikan dari walaupun mereka dari awal bertawasul. pembahasan jangan di framing ke sana, bro. Dari awal pembahasan saya nggak pernah keluar dari mulut saya terkait hal itu. Kenapa kok bisa Anda beranggapan kami seperti itu? Padahal dari penjelasan saya bicara, Yai Nurul Taufik bicara, nggak ada kami bilang seperti yang Anda sampaikan. Kita bicara Jadi dengerin tawasul ya. terkait meminta kepada Allah melalui perantara kok, dan dalilnya ada semua. Kita tidak meminta kepada orang itu. Kenapa kok yang Anda bahas hal itu? Kenapakah Anda tidak Nah. menanggapi apa yang kami sampaikan? Nggak. Jadi saya sebut ya, yang disebut kesyirikan itu pokoknya kalau ada yang dipanggil selain Allah. Dan ini terjadi di Ya masyarakat. Allah, Mama, Ini di saya masyarakat nggak pernah terjadi. bilang begitu. Di Kapan masyarakat saya- terjadi ada meminta ke Syekh Abdul Qadir, Izin, Ustaz. pergi ke kuburan, ya Syekh. Itu kalau yang dipanggil ya Syekh itu kesyirikan. Bang Mamat, stop Izin. dulu Kalau ya. di tadi itu bukan kesyirikan Bang Mamat, karena saya itu stop memintanya dulu. kepada Allah. Oke. Paling bentuk tawasul teh ada bentuk tawasul bid'ah. Bukan sampai syirik tapi bid'ah. Sudah, Nah, sudah. tapi kalau memintanya kepada selain Bang Allah Mamat. itu kesyirikan. Nah, Izin. perhatikan Az-Zumar Bang ayat Mamat, 3, sebentar perhatikan. dulu ya. Kasihan. Bang Mamat, Izin, sebentar sebentar. dulu. Sebelum Yai Ibnu ya, sebelum mulai dari tadi diskusinya itu enak, dan kemarin saya sudah menyodorkan kepada Bang Mamat kita harus mengikuti aturan. Kita berbicara tentang dalil dan kemudian kita mengoreksi dengan dalil. Tetapi mulai dari tadi apa yang menjadi pernyataan dari Yai Hilman masih belum ada referensi sebagai pembanding kecuali daripada ayat kulidul ladzina za'amtum. Itu pun dikomentari oleh Yai Hilman dari berbagai tafsir salaf ataupun kholaf. Itu semua digubris dan persoalan itu tidak
apa ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bang Mamat, malah framing kepada persoalan-persoalan Itisolu sanad, kemudian yang lain, dan klaim-klaim yang masih belum ada positif hal itu hadis yang tidak bisa digunakan atau bisa digunakan. Jadi seperti itu. Jadi Bang Mamat, mohon maaf Bang Mamat, kemarin kan saya sudah bilang kalau mendiskusikan dengan Yahya Hilman kita pakai referensi. Yang pertama menguraikan penjelasan sekaligus referensi, dan kemudian yang kedua mengkritik iskal atau itirad dari berbagai literatur atau opsi-opsi yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan persoalan tawasul. Jadi seperti itu Bang Mamat, mohon maaf Bang Mamat. Jadi diskusinya kita harus teratur, sehingga tidak heran ketika Yahya Hilman agak bahasanya emosi karena Anda tidak memenuhi apa yang saya sampaikan kemarin. Sepenuhnya saya berikan kepada Yai Ibnu Hasani terkait dengan persoalan tawasul. Silakan. Oke, siap. Jadi seperti ini, mohon maaf ya, salam kenal sebelumnya terhadap Ustadz Ahmad. Jadi kalau memang antusias sangat mengharuskan referensi, kalau dari Salafi itu setiap statement memang harus referensi ataupun dalil lah, seperti itu. Lah saya tertarik tadi terhadap ungkapan Ustadz Mamat menyampaikan kalau di situ ada ungkapan munada ataupun nida, maka itu merupakan kesyirikan. Lah ini setidaknya Bang Mamat itu tampilkan karena di dalam Fathul Bari tersendiri salah satu sahabat yang datang terhadap kuburannya baginda Nabi itu pakai nida, ya Rasulullah, ud'ullah di ummatika. Apakah Rasulullah, apa sahabat yang ada di zamannya apa itu sahabat yang datang ke kuburannya Rasulullah ini juga disebutkan dengan kesyirikan?